Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbingan Belajar Cerdas, Solusi Cerdas Meraih Prestasi. Pembahasan latihan soal subtema 3 tema 4 Bu Pena jilid 6B halaman 83. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan bahasa Indonesia KD 3.2. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4. Bekraf Habibie Festival adalah sebuah festival teknologi dan inovasi yang menghadirkan berbagai perkembangan terbaru di bidang teknologi dan inovasi di Indonesia. Festival ini hadir untuk mendorong kecintaan generasi muda terhadap teknologi dan inovasi, sehingga diharapkan akan mendorong lahirnya karya-karya gemilang dari anak-anak Indonesia. Bekraf Habibie Festival juga adalah salah satu cara bagi kami untuk mewujudkan gerakan berkarya Indonesia, sebuah gerakan untuk mengubah pola pikir bangsa Indonesia dari pola pikir konsumtif menjadi pola pikir produktif dan kreatif, dari hanya bisa membeli dan memakai produk buatan bangsa lain menjadi mandiri dengan membuat dan memakai karya-karya anak bangsa sendiri. Nomor 1. Pernyataan umum dan deretan penjelas berdasarkan teks tersebut berturut-turut terdapat pada kalimat ke A. 1. Untuk pernyataan umum dan 2, 3, 4 untuk deret penjelas. B. 2 untuk pernyataan umum dan 1, 3, 4 untuk deret penjelas. C. 3 untuk pernyataan umum dan 1, 2, 4 untuk deret penjelas. D. 4 untuk pernyataan umum dan 1, 2, 3 untuk deret penjelas. Jawabannya adalah A. 1 untuk pernyataan umum dan 2, 3, 4 untuk deret penjelas. Nomor 2. Isi dari kalimat ketiga dari teks tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah Bekraf Habibie Festival adalah salah satu cara untuk mewujudkan gerakan berkarya Indonesia, yaitu gerakan untuk mengubah pola pikir bangsa Indonesia dari pola pikir konsumtif menjadi pola pikir produktif dan kreatif. Nomor 3. Temukan kosakata tidak baku dalam teks tersebut. Perbaikilah hingga menjadi kosakata baku. Kita lihat pada bacaan ada kata teknologi dan ada juga kata fikir. Jadi ada dua kata yang tidak baku, teknologi dan fikir. Kata bakunya teknologi dan fikir. Nomor 4. Tuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Jawabannya, Bekraf Habibie Festival adalah festival teknologi dan inovasi untuk mewujudkan gerakan berkarya Indonesia yang akan mengubah pola pikir bangsa Indonesia dari pola pikir konsumtif menjadi pola pikir produktif dan kreatif. Muatan IPA KD 3.6. Perhatikan tabel berikut. Sumber energi ada solar, sinar matahari, arus sungai, ombak laut, dan minyak tanah. Nomor 1. Yang termasuk sumber energi alternatif adalah nomor A. 1, 2, dan 4. B. 2, 3, dan 4. C. 2, 4, dan 5. D. 3, 4, dan 5. Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam. Sumber energi alternatif jumlahnya tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Contohnya sinar matahari, arus air, angin, ombak laut, kotoran ternak, limbah pertanian, dan panas bumi. Jadi jawabannya adalah sinar matahari, arus sungai, dan ombak laut. 2, 3, dan 4. B ya.
Nomor 2, perubahan energi yang terjadi pada panel surya adalah A. Energi panas menjadi energi gerak, B. Energi cahaya menjadi energi bunyi, C. Energi panas menjadi energi listrik, D. Energi listrik menjadi energi gerak. Panel surya adalah sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Jadi jawabannya adalah C. Energi panas menjadi energi listrik. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ada gambar panel surya di atas rumah ya. A. Sumber energi alternatif yang dimanfaatkan berasal dari titik-titik. B. Energi yang dihasilkan oleh peralatan dalam gambar berupa titik-titik. C. Energi yang dihasilkan digunakan untuk titik-titik. Jawabannya adalah sumber energi alternatif yang dimanfaatkan berasal dari panas matahari. B. Energi yang dihasilkan oleh peralatan dalam gambar berupa energi listrik. C. Energi yang dihasilkan digunakan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah, karena tadi gambarnya adalah panel surya di atas rumah ya. Nomor 4, apakah energi matahari termasuk sumber energi alternatif? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah ya. Energi matahari termasuk sumber energi alternatif karena energi matahari berasal dari alam dan jumlahnya tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Nomor 5, bagaimana prinsip kerja dari oven tenaga surya? Jawabannya adalah prinsip kerja oven tenaga surya yaitu mengumpulkan panas matahari ke sebuah titik sehingga energi panas terpusat pada satu titik. Muatan IPS KD 3.3. Nomor 1, kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan adalah A. Pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN, B. Mendirikan ASCC ASEAN Socio-Cultural Community, C. Penanggulangan dampak bencana alam, D. Penanganan narkoba dan solusinya. Kita lihat untuk A itu kerjasama di bidang pendidikan, untuk B kerjasama di bidang sosial budaya, untuk C kerjasama di bidang sosial, D kerjasama di bidang politik. Jadi kerjasama ASEAN di bidang pendidikan adalah jawabannya A. Nomor 2, kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi diwujudkan dalam bentuk A. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, B. AFTA atau ASEAN Free Trade Area, atau C. OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries, D. ASCC ASEAN Socio-Cultural Community. Kita lihat untuk A itu kerjasama Asia Pasifik ya, untuk B itu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, yang C kerjasama PBB, yang D itu kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Jadi untuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi itu jawabannya B. AFTA ASEAN Free Trade Area. Nomor 3, bentuk kerjasama ASEAN berupa pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN bertujuan untuk titik-titik. Jawabannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara Asia Tenggara. Nomor 4, bentuk kerjasama ASEAN berupa penyediaan cadangan pangan antar negara anggota ASEAN bertujuan untuk titik-titik. Jawabannya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial, serta meningkatkan hasil pertanian dan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. Nomor 5, apa manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dengan adanya kerjasama ASEAN? Jawabannya adalah
menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar, memperluas lapangan pekerjaan, meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN, serta semakin luasnya pasar internasional. Muatan PPKN KD 3.3. Nomor 1. Sumber daya alam Indonesia juga memiliki kualitas baik, seperti beberapa jenis ikan di wilayah perairan Sulawesi yang menjadi komoditas ekspor. Tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas ikan dan lingkungan habitat ikan tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah tidak menangkap ikan dengan bom atau bukat harimau, tidak membuang sampah atau limbah di laut, menangkap ikan dengan pancing atau jala sederhana. Nomor 2. Manfaat jika kita senang menggunakan barang buatan dalam negeri adalah titik-titik. Jawabannya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Sikap bangga yang ditunjukkan oleh siswa pada gambar adalah titik-titik. Jawabannya adalah mencintai kebudayaan Indonesia, yaitu menggunakan alat musik angklung. Nomor 4. Siswa kelas 6 diberikan tugas kelompok untuk menampilkan sebuah pertunjukan. Kelompok Komang sepakat untuk menari tari pendek dari Bali. Kelompok Madi lebih memilih tari kreasi dari negara barat. Tujuan dari pertunjukan adalah menumbuhkan sikap cinta budaya Indonesia. Bagaimana pendapatmu agar tujuan pertumbuhan dapat tercapai? Jawabannya adalah memberitahu kelompok Madi agar memilih tarian dari daerah Indonesia, karena sebenarnya tujuan pertunjukan itu untuk menumbuhkan sikap cinta budaya Indonesia. Dengan memilih tarian daerah dari Indonesia, kita akan mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia. Nomor 5. Bagaimana upayamu mengajak lingkungan sekitar untuk bangga menggunakan barang buatan dalam negeri? Jawabannya, lebih senang membeli barang buatan Indonesia, mengurangi penggunaan barang buatan negara asing, mengenalkan barang buatan Indonesia ke masyarakat asing, dan memberikan penghargaan terhadap barang buatan Indonesia. Muatan SBDP KD 3.1. Nomor 1. Berikut syarat brosur yang baik adalah: A. Ditayangkan 2 kali seminggu. B. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. C. Ada hadiah saat brosur ditawarkan. D. Dibagikan secara cuma-cuma di jalan umum. Syarat brosur yang baik antara lain: judul berukuran besar dan mudah terbaca, tulisan di dalam brosur jelas dan mudah terbaca, bahasa yang digunakan mudah dipahami dan diingat, gambar sesuai isi brosur. Jadi jawabannya adalah B. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Nomor 2. Brosur dibuat dengan harapan agar masyarakat dapat titik-titik. Jawabannya adalah mengikuti ajakan atau himbauan yang ada dalam brosur. Nomor 3. Perhatikan brosur berikut dengan seksama. Bagian yang ditunjuk oleh anak panah berisi informasi, yaitu titik-titik. Jawabannya adalah waktu pelaksanaan lomba menggambar dan mewarnai luar angkasa, yaitu pada hari Sabtu 5 Agustus 2017 jam 15.00 WIB sampai selesai. Nomor 4. Tuliskan syarat-syarat brosur yang baik. Jawabannya adalah judul berukuran besar dan mudah terbaca, tulisan di dalam brosur jelas dan mudah terbaca, bahasa yang digunakan mudah dipahami dan diingat,
gambar sesuai isi brosur, ketepatan warna antara warna dasar dengan warna tulisan, serta ukuran brosur tidak terlalu besar. Nomor 5. Perhatikan brosur berikut dengan seksama. A. Apa judul brosur tersebut? B. Apa nama perusahaan pada brosur tersebut? C. Apa isi brosur tersebut? D. Bagaimana cara pembaca agar dapat mendapat informasi lanjut mengenai produk dalam brosur? E. Apa kelebihan dan kekurangan dari brosur tersebut? Jawabannya untuk A, judul brosur tersebut adalah paket literasi anak sehat. Untuk yang B, nama perusahaan pada brosur tersebut adalah Erlangga for Kids. Yang C, isi brosur tersebut menawarkan produk berupa paket literasi anak sehat. Yang D, cara pembaca agar dapat mendapat informasi lanjut mengenai produk dalam brosur adalah mengunjungi website, Instagram, Facebook, atau Twitter Erlangga for Kids. Yang E, apa kelebihan dan kekurangan dari brosur tersebut? Kelebihan, gambar sesuai dengan isi, judul terlihat jelas dan mudah dibaca. Untuk kekurangannya, tulisan terlalu banyak dan ukurannya kecil sehingga sulit dibaca. Informasi penting seperti harga produk berukuran kecil. Kemudian tidak ada informasi diskon atau hadiah sehingga kurang menarik perhatian pembaca. Baik, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.